Halo teman-teman, senang banget bisa nyapa kalian lagi lewat video lagi ya teman-teman ya. Nah, di depan kita udah ada figur yang kalian pasti familiar. Dia adalah figur yang karakternya itu diperankan oleh Henry Cavill ya teman-teman ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Superman teman-teman. Superman dari Batman v Superman-nya Zack Snyder ya teman-teman ya. Ini figurnya, keren banget. Tapi ya udahlah, sebelum kita masuk ke figurnya kayak gimana, kita bahas dulu packagingnya ya teman-teman ya. Let's go. Jadi figur ini, Superman ini sebenarnya tidak hadir dalam single pack ya teman-teman ya, melainkan dual pack atau satu set lah ya, satu set Batman v Superman. Jadi nggak cuma Superman-nya aja, tapi juga ada si Batman-nya juga teman-teman. Batman-nya yang armored ya, Ben Affleck armored tapi yang battle damage teman-teman. Nah, tapi ya karena kepanjangan kalau kita bahas dua-duanya mungkin jadi kita akan fokus ke Superman-nya dulu aja. Nanti next saya akan bikinin video Batman yang armored-nya. Sekalian mungkin kita compare dengan Batman armored yang sebelumnya ya, yang single pack ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas di packagingnya teman-teman, karena ini double pack ya atau satu set ya teman-teman ya. Two pack sorry, bukan double pack, two pack ya teman-teman ya. Nah, jadi bungkusnya ini agak lebih gede teman-teman, packagingnya ini agak lebih gede dibanding versi yang single ya teman-teman ya. Agak lebih gede nih. Nah, bentuknya seperti ini, kurang lebih gambarnya ada si Batman sama Superman-nya. Terus ya ini ya ada tulisan apa nih, BVS 1/9 scale action figure, ada logonya Batman v Superman, sama di sini ada DC sama stiker ya, stiker dari apa nih, DC sama WB ya atau Warner Brothers ya. Nah, bawahnya di sini ada license-nya ya, DC, WB, terus juga Fonjoy ya teman-teman ya. Terus ada apa lagi nih? Ada ya logo-logo lah pokoknya ya, kurang lebih seperti ini. Di sampingnya hanya tulisan aja Batman v Superman teman-teman. Bawahnya logo Batman Superman. Sampingnya juga sama, Batman v Superman. Atasnya juga sama, hanya logo aja. Jadi boxnya cukup simpel. Nah, belakangnya seperti ini. Teman-teman, ada gambarnya si Batman sama Superman-nya ya. Terus postur, attachment. Nah, aksesorisnya sebenarnya Superman-nya nggak terlalu banyak nih teman-teman. Kalau dilihat ya, aksesorisnya hanya tangan-tangan aja sama head sculpt aja ya, head sculpt tambahan ya teman-teman ya, kepala. Lalu si Batman ini aksesorisnya kurang lebih sama dengan yang Batman Armored versi yang single pack teman-teman ya, kurang lebih sama ya. Jadi ada, kalau teman-teman udah ada yang punya ya tahu-tahu lah pastilah ya. Kurang lebih seperti ini aja kalau untuk aksesorisnya. Lalu ya tulisan-tulisan lain ya teman-teman ya, keterangan-keterangan lain ya kurang lebih seperti ini aja untuk packagingnya. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita buka aja. Jadi bukanya ini boxnya ya nggak terlalu apa ya sebenarnya, nggak terlalu bahannya tuh cuma kayak karton biasa sih, nggak seperti biasanya ya teman-teman ya, nggak seperti yang Fonjoy kalau bahan eh, keras gitu ya. Nah ini karton biasa, isinya seperti ini teman-teman. Kalau kita ambil, nah ini udah kosong ya, kita langsung buka aja ya blisternya. Nah, kita buka blisternya, ada plastik pelindung juga kita buka. Nah, lepas, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini karena Superman-nya sudah saya ambil ya teman-teman ya, sudah saya keluarin. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya isinya ya. What's in the box adanya seperti ini. Jadi ya ini ya teman-teman ya. Kalau si Batman ini dia Batman Armor tapi battle damage teman-teman. Yang apa nih, head sculpt-nya itu atau helmnya itu hancur ya teman-teman ya, udah berantem sama Superman hancur. Jadi kelihatan mukanya si Ben Affleck sedikit teman-teman ya di balik helmnya itu, sama di bagian dadanya ini udah agak hancur nih teman-teman ya, udah agak rusak lah armornya ya. Tapi selebihnya ya ini ya masih masih komplit ya armornya ya teman-teman. Nah, bedanya apa dengan Batman Armored versi sebelumnya atau yang single pack? Ini nanti kita akan bahas aja ya di video selanjutnya. Nanti saya akan bikinin video untuk Batman Armored-nya ya teman-teman ya. Nah, lalu kita ke si Superman-nya aja ya teman-teman ya. Untuk di video ini kita fokus ke Superman-nya aja. Nah, di Superman-nya ini dia dapat
Nah, ini yang keren teman-teman. Dikasih head sculpt lagi, juga dikasih head sculpt yang versi apa nih teman-teman? Matanya kayak habis keluarin laser ya teman-teman ya tuh ya. Jadi ada sedikit beda itu ya di matanya ya teman-teman ya. Kalau yang ini sebelah sini ini normal, yang ini matanya agak merah-merah habis keluarin laser ya teman-teman ya. Nah, dapat dua pasang tangan tambahan nih teman-teman. Tangan yang relax sama tangan yang lagi separuh ngepal. Nah, nggak tahu nih buat megang apa. Kayaknya buat megang granat asapnya si Batman kayaknya ya teman-teman ya. Yang dia ketipu itu ya teman-teman ya. Granat apa? Granat Kryptonite ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Lalu kita dapat sepasang relax hand ya teman-teman ya. Which is menurut saya head apa sculpting tangannya ini bagus juga sih teman-teman, keren juga ya, jadi agak menyerupai tangan beneran ya, ada urat-uratnya gitu ya, ada pembuluh darahnya gitu sih, mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya teman-teman ya. Oh ya, ya keren keren keren, so far keren teman-teman. Ini teman-teman, nah ini base-nya Superman ya teman-teman ya, kayak gini ya, jadi ada lambangnya warnanya hitam sama silver. Terus tulisan Superman-nya warna putih teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini. Kita langsung aja ke Superman-nya teman-teman. Wow, ini adalah Henry Cavill Superman ya teman-teman ya. Kalau dilihat langsung ini keren teman-teman. Saya nggak bisa berkata-kata yang lain-lain lagi. Ini keren teman-teman untuk apa ya, di range harga segini kayaknya ini apa ya? Yang nggak tahu sih. Mohon maaf ya kalau ada yang berbeda pendapat, tapi tanpa mengurangi rasa hormat buat figur-figur yang merek lain mungkin ya. Kayaknya ini termasuk yang paling keren, atau mungkin kalau tidak bisa dibilang yang paling keren, mungkin salah satu yang paling keren lah untuk di range harganya teman-teman ya. Dan di skalanya tentunya ya. Bisa kelihatan ya ini keren banget. Jadi yang nomor satu pencuri perhatian pasti ada di sini teman-teman, di kepalanya ya, head sculpt-nya ini Cavill banget. Jadi udah apa ya, dibandingkan Fonjoy Superman yang versi-versi sebelumnya. Jadi Fonjoy itu belum apa ya, bukan pertama kalinya dia ngeluarin Superman teman-teman, Superman Henry Cavill. Sebelum-sebelumnya udah ada Superman yang 1.0 sama yang Black Suit Superman kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi head sculpt-nya itu agak terlalu kurus gitu ya, kayak kayak tirus gitu ya, kurang kurang Cavill lah gitu lah. Nah di sini bener-bener dia improvement banget sih kalau boleh kita apa ya, kalau saya boleh bilang ya teman-teman ya, bener-bener ini improvement banget. Jadi resemblance-nya ke Henry Cavill itu terasa banget. Jadi dengan lihat sekilas saja kita udah tahu kalau ini Henry Cavill teman-teman. Jadi ya itu ya, dari rambutnya, gaya rambutnya, sisiran rambutnya, rahangnya, hidungnya, bentuk hidungnya, matanya, dan bibirnya ya udah kelihatan kalau ini Henry Cavill. Jadi menurut saya good job banget Fonjoy sudah bikin head sculpt ini ya teman-teman ya. Nah, kalau dari sisi apa ya, sekarang kita turun ke bawah dikit. Nah, dari sisi suitnya juga ya teman-teman ya. Suitnya ini cakep banget. Jadi meskipun ini bahannya ini plastik ya teman-teman ya. Plastik tapi dia itu kayak apa ya, suitnya itu bertekstur gitu loh teman-teman. Nggak plain ya, bertekstur. Jadi kayak kayak bahan suitnya Superman gitu kalau di filmnya gitu loh, di Man of Steel sama di BVS ya teman-teman ya. Loh ya. Jadi nggak merata gitu, nggak kayak apa ya, nggak terlalu kelihatan kayak plastik, tapi lebih kayak suitnya Superman gitu ya, kayak baju gitu ya. Oh ya cakep ya teman-teman ya, ada tekstur-teksturnya dan ada garis-garisnya gini teman-teman. Garis-garisnya ini juga cakep karena dia tuh apa ya, eh agak apa ya, agak glossy ya, jadi biru-biru glossy-glossy gitu. Jadi menambah efek apa ya, efek rame aja gitu di shootnya gitu ya. Dan soal movie accuracy, harusnya sih movie accurate ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini movie accurate? Nah, silakan komen ya teman-teman ya. Lalu kita ke bawah nih ke sepatunya. Sepatunya juga sama ya, ada tekstur-teksturnya juga. Oh ya, sampai ke bawah sepatunya juga
nggak dibiarin kosong teman-teman. Jadi masih ada kayak ini, kita kasih lighting dikit, mudah-mudahan kelihatan tuh ya, di bawah kakinya atau di bawah sepatunya itu ada tekstur juga teman-teman ya. Jadi nggak ditinggalin gitu, tetap tetap dikasih tekstur juga ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Overall menurut kalian soal impressionnya keren nggak? Mantap nggak? Ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Satu yang mungkin kalau bisa diimprove lagi dari figur ini adalah ini teman-teman, sayapnya. Sayapnya ini sih udah keren ya, pakai kain dan bahannya itu cape-nya itu kain tapi nggak apa ya. Tuh, lihat ya teman-teman ya. Dari belakang itu nggak tahu, saya mesti nonton filmnya lagi, tapi dari belakang itu kayaknya saya ingat saya ya. Ini kelihatan Cavill banget gitu loh. Tuh dari proporsinya itu dapat aja gitu, kayak kayak kelihatan ini Cavill banget tuh kalau dari begini nih teman-teman ya. Kayak kalau di film ini ya kelihatan ini Henry Cavill gitu loh. Ini keren sih kalau soal apa ya namanya ya, proporsinya ya teman-teman ya. Nah, yang mungkin bisa diimprove dari figur ini adalah mungkin wired cap ya teman-teman ya. Jadi di sini kita nggak dapat wired cap nih teman-teman. Jadi ya udah begini aja. Memang dikasih sayap, ini keren, bahannya kain, mantap teman-teman. Tapi nggak ada ininya, nggak ada wirednya ya teman-teman ya. Jadi ya udah begini aja. Ya ini kemungkinan akan mengurangi apa ya, fleksibilitas dalam berpose ya teman-teman ya, nggak bisa di gini-giniin lah gitu lah kurang lebih ya. Anyway, tapi bukan masalah besar harusnya, karena ya banyak lah yang udah bisa bikin custom wired cap ya teman-teman di luar. Jadi ya kalau mau modif ya bisa aja sih teman-teman sebenarnya dikasih wired cap ya teman-teman ya. Tampilan looks udah, sekarang kita bahas artikulasinya ya teman-teman ya. Gimana soal artikulasinya? Apakah ini bagus, biasa aja, atau malah kurang bagus? Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Dari atas, dari kepala dulu. Nah, kepala ini cakep banget teman-teman. Bisa muter-muter, nggak masalah. Naik turun juga nggak masalah. Nenggleng-nenggleng juga nggak masalah ya teman-teman ya. Karena dia apa ya, desain karakternya itu nggak ada halangan ya. Cuma leher aja, jadi aman sih. Kalau buat kepalanya ini bagus banget, enak banget ya teman-teman ya. Dongaknya pun bisa segini teman-teman. Jadi kalau mau pose terbang harusnya masih oke teman-teman. Lalu untuk tangannya teman-teman, nah ini tangannya, tangan ini di sini bisa naik turun ya teman-teman ya, di bahunya. Nah, bisa naik turun, bisa 360 teman-teman, tuh ya, naik turunnya oke banget. Bisa, nah bisa T-pose ya teman-teman ya, seginilah kurang lebih. Saya nggak berani terlalu maksain ya, tapi harusnya aman ya, sampai segini harusnya masih bisa ya teman-teman. Terus di sininya teman-teman, di bicepnya, dia ada rotation ya, bisa diputar-putar di bicepnya. Lalu butterfly join kayaknya nggak ada deh. Di sini nggak bisa teman-teman ya. Butterfly-nya nggak ada ya. Jadi nggak dapat butterfly join nih kayaknya ya teman-teman ya. Lalu untuk di sikunya ini double join. Jadi bisa ditekuk ya. Kurang lebih sampai segini. Not bad ya teman-teman ya. Belakang tangannya ini bisa diputar-putar ya. Ada ball join. Jadi bisa putar-putar nggak masalah. Bisa naik turun juga nggak masalah ya teman-teman ya. Tuh ya, bisa naik turun juga ya, nggak masalah. Mantap, sejauh ini mantap ya teman-teman ya untuk artikulasinya. Ke badan gimana? Nah, di badannya kita, nah di dadanya kurang lebih ya segini ya teman-teman ya. Nah, bisa ya naik turunnya nggak banyak ya teman-teman ya, segini aja. Kanan ke kirinya, menyampingnya juga nggak banyak, muter-muternya juga nggak banyak teman-teman ya, di bagian atas. Nah, di bagian sini, di bagian perut dan pinggang, kita lihat ya teman-teman ya, dia bisa muter. Nah, dia bisa, nah lumayan ya muter-muter. Mungkin bisa lebih jauh lagi, tapi kayaknya enggak deh, udah keras. Nah, saya nggak berani terlalu maksa ya teman-teman ya. Ini bisa agak teman-teman putar-puterin sedikit ya teman-teman, atau mungkin banyak. Tapi saya nggak, mentok kayaknya teman-teman ya. Segini aja sih kayaknya. Tuh ya. Lalu buat buat nunduknya oke sih teman-teman ya. Nunduknya oke. Tuh ya, bisa segini nih tangannya saya. Nah, buat nunduknya oke sih ya teman-teman tuh ya. Oh, oke, oke, oke. Dongaknya juga oke teman-teman ya, segini. Oke teman-teman, lalu kita ke, oh sorry, bisa miring-miring nggak? Oh enggak ya, ya begini aja ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu kita ke bagian bawah, ke bagian kaki. Oh iya, di sini segitiganya ini dia pakai apa ya, kayak
plastik lentur ya teman-teman ya, tuh ya, kayak karet sih ya, bisa bisa melentur-melentur gitu ya. Ini bisa agak diturunin ya teman-teman ya, tuh ya. Di sini agak ada sendinya, bisa diturunin di pangkal pahanya supaya ya mendukung aja sih buat kedepannya ya teman-teman ya. Kurang lebih segini ya ke depannya ya. Terus ke belakangnya juga ya kurang lebih seginilah, agak kehalang ya sama pantatnya, kurang lebih segini untuk ke belakangnya. Lalu ke samping ya sampingnya oke sih teman-teman ya. Sampingnya oke lah ya segini ya. Lalu untuk di oh iya dia ada rotation tapi sedikit sih ya teman-teman ya. Tuh ya. Di pahanya bisa diputar-putar tapi sedikit, nggak terlalu banyak juga. Lalu, nah di lututnya bisa ditekuk ya, double join ya teman-teman ya. Tuh, tekukan lututnya dia cukup dalam teman-teman ya. Tekukan lututnya oke, dia dalam lah. Lalu kita ke bawah lagi teman-teman ya, ke pergelangan kakinya. Nah, ini di pergelangan kakinya ini ada bisa dinaik turunin teman-teman tuh ya, bisa dinaik turunin. Nggak masalah ya teman-teman. Bisa ke kanan, ke kiri teman-teman ya. Kanan kiri juga bisa, nggak masalah. Terus bisa miring-miring teman-teman. Tuh, bisa miring-miring ya. Oke, miring-miring bisa. Lalu toe articulation juga ada teman-teman. Ya, bisa di ini di toe-nya bisa ditekuk teman-teman. Ini masih agak keras karena masih baru ya teman-teman ya. Tuh ya. Nah, toe-nya bisa ditekuk ya teman-teman ya. Oh ya. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk artikulasinya, jadi sebenarnya untuk artikulasi menurut saya oke lah. Bukan yang sampai fleksibel banget, tapi oke. Cukup lah. Kalau untuk tingginya sendiri, teman-teman, si Superman ini kalau kita pakai penggaris yang 30 cm nih ya, teman-teman ya, penggaris yang 30 cm, tingginya ada di sekitar berapa nih ya? 18 sampai 19 cm ya, teman-teman ya. Kira-kira di 18 sampai 19 cm. Ini juga perbandingannya kalau kita sandingkan dengan Batman Armored ya teman-teman, atau Armored Batman nih. Terbalik-balik. Nah dengan Armored Batman, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia mirip-mirip tingginya dengan si Armored Batman ya teman-teman ya. Oke, kalau saya boleh ambil kesimpulan, Fonjoy Superman Henry Cavill ini adalah figur yang oke banget sih menurut saya. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya teman-teman ya. Karena ya gimana ya, untuk range harganya, balik lagi mungkin saya terlalu melebih-lebihkan atau gimana, atau overexcited atau gimana, tapi nggak tahu, menurut saya di range harga dan di skalanya dia yang saat ini ya teman-teman ya, eh, ini termasuk salah satu yang secara looks atau secara apa ya, secara penampilan itu mirip dengan Henry Cavill ya teman-teman ya. Dari mulai head sculpt-nya ini resemblance-nya ke Henry Cavill sangat kuat kalau menurut saya. Lalu turun lagi ke badannya, ini sculptingannya juga ya mirip juga sama Henry Cavill, yang mana dia itu bulky ya, berotot gitu ya teman-teman ya. Bicepnya gede gitu ya, tangannya gede, dan apa ya, ya nggak kelihatan apa ya, beda banget sama Fonjoy Superman Cavill yang versi sebelumnya, di mana dia terlalu tirus, terlalu kurus, kakinya juga kayak kepanjangan ya teman-teman ya. Yang ini proporsinya oke banget, resemblance-nya ke Henry Cavill itu dapat banget kalau menurut saya ya teman-teman ya. Jadi secara looks juga oke banget sih menurut saya ya. Dan secara artikulasi dia juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat possible sih kalau menurut saya ya, sangat-sangat possible. Cuma mungkin di bagian kakinya aja yang saya nggak tahu nih punya teman-teman gimana. Punya saya range-nya nggak terlalu jauh sih, yang saya dapat ya segini ya. Jadi mungkin ya posenya yang nggak bisa terlalu ekstrim juga ya teman-teman ya. Tapi ya cukup bisa di pose-posein lah teman-teman ya. Cukup enak buat di pose-posein ya. Terutama di bagian tangannya ini juga cukup fleksibel. Bagian kepalanya juga asik banget ya teman-teman, nggak ada gangguan. Bagian badannya juga buat nunduk oke banget ya teman-teman ya. Jadi artikulasi juga
oke lah, cukup oke lah teman-teman ya. Tinggal yang perlu perhatian dari figur ini adalah ya ini ya teman-teman ya, di bagian cape-nya kita nggak dapet wired cape ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau yang pengen Superman Henry Cavill dengan wired cape ya bisa dimodif aja teman-teman, biar dia punya wired cape ya teman-teman ya. Segitu dulu teman-teman. Gimana? Kalian sudah ada yang punya figur ini? Kalau ada yang punya boleh komen-komen juga teman-teman, gimana pendapat kalian tentang figur ini, apakah suka banget atau ada yang kurang suka atau gimana, boleh ketik di kolom komentar, kita sharing-sharing, mudah-mudahan juga bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang belum punya dan lagi nimbang-nimbang untuk beli figur ini ya teman-teman ya. Thank you buat yang udah nonton, ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya, jangan lupa bahagia, bye-bye.